Jadi Natal Nasional tahun 2025 ini kami dasarnya mengikuti arahan Bapak Presiden, yaitu sederhana, pro rakyat dan berdampak. Dan karena itu maka panitia di bawah kepemimpinan Bapak Menteri PKP, Bapak Marwah Sirait, mencanangkan seberapapun anggaran yang kita terima, kita dapat bukan anggaran, bantuan dari donasi yang kita dapatkan, maka 70% itu untuk sosial dan berdampak, 30% untuk acara perayaan. Dan ini sangat luar biasa karena dalam perencanaan kita dan terjadi bencana-bencana ini. Karena itu Natal kita akan kita laksanakan pada tanggal 5, ada beberapa program. Dari 70% dana yang terkumpul, yang pertama kita sudah laksanakan bantuan ke Gunung Semeru erupsi, kemudian ke Aceh, kemudian ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, kemudian ke Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian ke Padang. Jumlah total yang kita bagikan dalam bentuk bantuan sosial kemanusiaan itu 2.800.000.000 untuk daerah ini. Nah, kemudian kita sudah mencanangkan bantuan untuk 2.000 paket sembako di 10 titik daerah, 10 titik yaitu mulai dari Papua, Pegunungan, kemudian Maluku Utara, Maluku, NTT, Sulawesi Utara, Tanah Toraja, Kalimantan Barat, Toba, Nias, dan Mentawai. Masing-masing 2.000 paket. Jadi nilainya 2.000 paket itu nilainya kurang lebih 10 miliar dengan angkutan dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, program kita membantu bantuan pendidikan. Untuk setiap provinsi tadi 100 mahasiswa dan sekolah menengah atas itu untuk pendidikan, 100 untuk satu titik satu provinsi itu 100 orang. Jadi 100 orang dengan nilai 1 miliar, 10 juta satu orang, dan 10 provinsi ini maka 10 miliar. Kemudian ada bantuan lagi untuk 10 miliar bahkan lebih untuk 10 titik ini mendapat 3 buah ambulans. Jadi ada 35 ambulans akan dibagi. 10 titik 33 dan yang 5 nanti dipusatkan di Jakarta untuk diteruskan ke daerah yang membutuhkan. Senilai lebih dari 10 miliar. Dan kemudian ada bantuan untuk renovasi gereja teristimewa yang kena daerah bencana itu, dan 10 titik ini juga. Renovasi gereja yang di Papua itu ada 30 gereja, kemudian di Maluku Utara 5, Maluku 5, NTT 5, dan di daerah kena dampak bencana itu kurang lebih 17-20, dan sisanya masing-masing provinsi dapat satu-satu dengan nilai satu gereja dibantu untuk renovasi 100 juta, sehingga totalnya 100 gereja 10 miliar. Nah, itu untuk program di luar. Kita bedakan bantuan sosial dengan acara perayaan. Nah, masih ada bantuan sosial juga untuk di arena perayaan Natal itu, karena perayaan Natal ini kita mengundang 3.000 tamu istimewa, tamu kehormatan. Dan 3.000 tamu kehormatan itu terdiri dari guru sekolah minggu 500, guru pendidikan Kristen 500, murid sekolah minggu 500, kemudian koster 500, kemudian disabilitas dan yatim piatu. Totalnya 3.000. Nah, 3.000 ini juga diberikan bantuan satu orang 1,5 juta. Jadi 4,5 miliar, dan mereka kita posisikan sebagai tamu kehormatan, duduk di dalam ruangan dan kita layani. Karena selama ini mereka kan kita tahu kekurangan, terpinggirkan sebagainya. Justru di sini kita melaksanakan
apa yang perintah Tuhan Yesus. Bahwa jika engkau melakukan bagi satu orang hina, lakukan bagiku. Nah, dan ini panitia melaksanakan itu supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ini jumlah bantuan yang akan kita laksanakan. Dari sejumlah dan yang kita dapatkan itu 70% untuk itu. Jadi yang lebih kita utamakan adalah berdampaknya. Tapi memang hal yang luar biasa karena ini kita sudah rencanakan seperti itu sebelum terjadi peristiwa bencana. Jadi saya sampaikan ini Bapak Presiden Tuhan sudah berikan wangsit jangan-jangan bersama-sama dengan Ketua Umum ini. Sehingga bisa, dan kita tidak kekurangan dana untuk itu. Kita bisa laksanakan seperti itu dan tinggal kita ini adalah rapat koordinasi terakhir. Sebelum pada tanggal 4 kita akan doa di tempat pelaksanaannya, sekaligus kita gelar di Resik dan tanggal 5 dilaksanakan. Pak, untuk nanti pada saat pelaksanaan tema khotbah apa yang akan disampaikan Pak, dan juga kenapa tema itu yang dipilih? Ya, tema khotbah yang sudah dirembukan adalah tema khotbah itu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Mengapa tema itu? Karena kita tahu bahwa keluarga adalah kekuatan sebuah gereja. Dan kita tahu sekarang situasi dan keadaan, baik suami istri maupun anak-anak, hubungan antara anak-anak, hubungan antara orang tua dan anak, kakak beradik, dan bukan cuma itu, hubungan antara sesama. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang pertama untuk berkeluarga karena keluarga kecil yang bernama Yusuf dan Maria. Sebuah keluarga kan, membentukkan sebuah keluarga dan di situ dia lahir pertama. Dan memang kalau Alkitab mengatakan menulis mujizat pertama itu pada keluarga, pembentukan sebuah keluarga. Jadi kali ini kita menyoroti secara istimewa supaya lebih kita gereja dan pemerintah lebih peduli dan lebih memperhatikan akan keluarga. Oke, Pak, terakhir untuk harapan umat Kristiani Pak di tahun 2026, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, tentu harapan kita umat Kristiani tahun 2026 yang akan datang dengan kepemimpinan Presiden Prabowo sekarang, kami mengharapkan tentu bahwa dalam hal ini kekristenan tentu bisa lebih baik lagi. Hubungan kerukunan antar beragama kami sangat menaruh harapan dan kita boleh melihat bahwa pemerintah sekarang betul-betul peduli terhadap kerukunan. Dan kita tahu kan indeks kerukunan Indonesia naik tinggi 80% kalau saya tidak salah. Indeks kerukunan ini membuktikan bahwa harapan ke depan, karena kalau kita rukun semua aman maka ekonomi kuat, negara kuat.